Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Asmito. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah riset operasi, yaitu materi tentang model penugasan. Nah, model penugasan ini merupakan bentuk khusus metode transportasi. Kasus yang dapat diselesaikan dengan metode penugasan adalah kasus-kasus penugasan, seperti penugasan beberapa karyawan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, atau beberapa mesin untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Jika diselesaikan menggunakan metode transportasi, yang berperan sebagai sumber adalah pekerjaan atau tugas, dan sebagai tujuan adalah mesin atau pekerja. Nah, model penugasan itu sendiri digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan M, atau penugasan M, orang penugasan ke N buah tugas dengan total biaya minimum, di mana jumlah petugas sama dengan jumlah tugas, M sama dengan N. Ada dua jenis matriks yang digunakan, yaitu yang pertama matriks biaya untuk masalah minimasi, dan dua, matriks keuntungan untuk masalah maksimasi. Nah, langkah-langkah untuk penyelesaian matriks biaya, yang pertama itu kurangi setiap baris dengan angka terkecil pada masing-masing baris, sehingga semua baris memiliki angka 0. Yang kedua, kurangi setiap kolom pada tabel yang sudah berubah dengan angka terkecil pada masing-masing kolom, sehingga seluruh baris dan kolom memiliki angka. Yang ketiga, tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0 sebanyak-banyaknya. Nomor 4, bila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka berarti sudah optimal. Yang kelima, bila tidak, kurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis, dan tambahkan angka yang terlewati lebih dari satu garis dengan angka terkecil tersebut. Nah, yang nomor 6, kembali lagi ke langkah nomor 3. Langkah ketujuh, bila sudah optimal, selanjutnya tentukan distribusi tugas berdasarkan sel yang memiliki angka 0 dari tabel terakhir. Dan langkah yang terakhir yaitu tentukan distribusi biaya untuk mencari total biaya terendah berdasarkan sel pada matriks biaya yang asli. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah penyelesaian untuk matriks keuntungan. Yang pertama, kurangi setiap baris dengan angka terbesar pada masing-masing baris. Hasilnya ditulis tanpa tanda negatif, sehingga semua baris memiliki angka 0. Nomor 2, kurangi setiap kolom pada tabel yang sudah berubah dengan angka terkecil pada masing-masing kolom, sehingga seluruh baris dan kolom memiliki angka 0. Langkah yang ketiga, tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0 yang sebanyak-banyaknya. Langkah yang keempat, bila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka berarti sudah optimal. Langkah yang kelima, bila tidak, kurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis, dan tambahkan angka yang terlewati lebih dari satu garis dengan angka terkecil tersebut. Langkah yang keenam, kembali lagi ke langkah nomor 3. Selanjutnya langkah yang ketujuh, bila sudah optimal, selanjutnya tentukan distribusi tugas berdasarkan sel yang memiliki angka 0 dari tabel terakhir. Dan langkah yang terakhir, tentukan distribusi biaya untuk mencari total biaya terendah berdasarkan sel pada matriks biaya yang asli. Nah, pada kasus kali ini kita mempunyai contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu PT Indonesia akan menugaskan 4 orang petugasnya untuk mengerjakan 4 buah tugas pada waktu luang yang bersamaan. Biaya penugasan dari setiap petugas untuk masing-masing tugas ditunjukkan pada matriks berikut. Nah, ini bisa dilihat tabelnya pada slide. Ini yang yang ditentukan itulah penugasan yang optimal. Nah, untuk jawabannya kita bisa menggunakan matriks biaya dengan langkah penyelesaiannya. Yang pertama,
mengurangi setiap baris dengan angka terkecil pada masing-masing baris sehingga semua baris memiliki angka 0. Jadi semua baris yang ada pada kolom ini dikurangi dengan angka yang terkecil sehingga kita mendapatkan semua baris yang memiliki angka 0. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, mengurangi setiap kolom dengan angka terkecil pada masing-masing kolom sehingga semua kolom memiliki angka 0. Nah, di sini kita mengulangi cara yang di atas, yaitu mengurangi semua angka pada kolom dengan angka yang terkecil sehingga mendapatkan hasil pada kolom. Untuk langkah yang ketiga, tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Nah, di sini kita menarik garis pada kolom nomor 2 dari atas ke bawah. Terus dari kolom D dari 0 sampai ke ujung. Jumlah garis 2. Maka masih belum optimal. Kita lanjut ke langkah keempat. Mengurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis dan menambahkan angka yang terlewati lebih dari satu garis dengan angka terkecil tersebut. Nah, di sini kita akan mengurangi angka yang ada pada tabel sebelumnya itu sehingga mendapatkan 0. Sehingga mendapatkan hasil yang ada pada kolom pada langkah nomor 4. Nah, kita lanjut ke kolom nomor 5. Mohon maaf, penyelesaian nomor 5. Tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Nah, di sini kita menarik garis dengan jumlah yang seminimal mungkin melewati 0. Jadi kita menarik garisnya melewati angka 0 sehingga mendapatkan 3 garis, tapi ini masih belum optimal. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah yang keenam, mengurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis dan menambahkan angka yang terlewati lebih dari satu garis dengan angka terkecil tersebut. Nah, di sini kita akan mengurangi seluruh angka yang tidak tertutup dengan garis. Nah, di sini tuh bisa dilihat pada kolom yang sebelumnya itu kan ada 1, 1, 2. Nah, di sini tuh kita mengurangi angka tersebut dan di angka di sebelahnya juga sehingga mendapatkan hasil yang seperti yang ditunjukkan pada kolom pada cara nomor 6. Nah, kita lanjut ke cara nomor 7. Nah, tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Nah, di sini kita akan menarik garis sebanyak 3 garis, yaitu sehingga kita mendapatkan 4 garis, maka ini sudah optimal. Nah, yang terakhir ada penentuan distribusi tugas yang A, alternatif pertama. Di sini kita akan menyoret angka yang telah diarsir tadi sehingga mendapatkan seperti kolom yang pada alternatif pertama, terus alternatif kedua, yaitu kita sama juga seperti mencoret lagi dengan cara tadi alternatif pertama sehingga mendapatkan yang tertera pada kolom, sehingga kesimpulan yang ada pada tugas tadi itu yaitu penugasan yang optimal. Tugas biaya yang A dengan A 2/3 8/10, yang B 3/2 12/10, yang C 1 dan 4, dan yang D 4 dan 10. Nah, sehingga total biayanya itu adalah 34. Nah, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau masih banyak kekurangan yang saya belum ketahui, saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.